Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Judita Septiana selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Helda dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi dari kami. Pertama, tema yang akan dibawa dari kelompok 6 yaitu titrasi potensiometri. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Dia Triwulandari dengan NIM akhir 1098. Yang kedua ada Heni Hermanto dengan akhiran NIM 1096. Yang ketiga ada Nisrina Azza Akilah dengan akhiran NIM 1034. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Windy Yudita Septiana dengan akhiran NIM 1059. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum sendiri yaitu mempelajari prinsip analisis dengan metode titrasi potensiometri. Next. Yang kedua yaitu dasar teori. Potensiometri adalah suatu teknik analisis yang didasari oleh pengukuran potensial suatu sensor atau elektroda. Dalam teknik ini, suatu membran sensor atau permukaan sensor berfungsi sebagai setengah sel elektrokimia yang menimbulkan potensial yang sebanding dengan logaritma dari aktivitas atau konsentrasi ion yang dianalisis. Potensial sel diperoleh dengan mengukur pada keadaan tidak ada arus melalui sel. Untuk sel elektrokimia yang lengkap, potensial sel dapat ditentukan dengan persamaan SL sama dengan EIN min RF plus EJ, di mana SL sama dengan potensial sel, EIN sama dengan potensial elektroda indikator, RF sama dengan potensial elektroda referensi, EJ sama dengan potensial dari liquid junction. Sedangkan potensial dari elektroda indikator mengikuti persamaan EIN sama dengan konstansa plus 2,303 RT per ZF log A, di mana 2,303 RT per ZF sama dengan faktor Nernst, Z sama dengan muatan dari ion, A sama dengan aktivitas ion. Record. Sudah. Salah satu metode potensiometri adalah potensiometri tidak langsung atau lebih dikenal sebagai titrasi potensiometri, yang mana komponen yang akan ditentukan konsentrasinya dititrasi dengan titran yang sesuai dan elektroda indikator digunakan untuk mengikuti perubahan potensial akibat titrasi. Plot antara potensial elektroda dengan volume titrasi akan berupa kurva sigmoid, di mana titik ekivalen dapat ditentukan dari kurva tersebut. Next. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama elektroda pH sebagai komponen utama pH meter, merupakan batang pengukur yang berfungsi untuk menilai dan menentukan derajat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Yang kedua yaitu pipet volume untuk mengambil dan mengukur zat cair dengan volume tertentu. Yang ketiga yaitu botol pencuci untuk menyimpan aqueous, digunakan untuk mencuci atau membilas badan yang tidak larut dalam air dan menetralkan alat-alat yang telah digunakan. Yang keempat yaitu stirrer magnet, mencampur larutan secara homogen dan memanaskan cairan. Yang kelima yaitu neraca analitik untuk mengukur massa suatu zat. Zat yang bisa diukur massanya bisa berupa zat padat maupun cair. Sebagian peneliti menggunakan neraca analitik untuk mengukur massa zat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Yang keenam yaitu amfimeter atau pH meter, guna membantu pengguna untuk melakukan pengukuran pH, MV, dan suhu pada suatu larutan. Yang ketujuh yaitu buret, untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen seperti eksperimen titrasi. Yang ke-8
yaitu kaca arloji, penutup gelas kimia ketika dengan proses pemanasan sampel, tempat untuk mengeringkan padatan di dalam desikator, tempat benda yang tangan dalam pengamatan, tempat penyimpanan benda yang akan ditimbang. Yang terakhir yaitu gelas beker sebagai wadah penampungan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan pada laboratorium. Gelas ini umumnya berbentuk silinder dengan dasar yang rata. Ukurannya bervariasi dari yang 1 ml sampai beberapa liter. Next. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada Aquades. Aquades memiliki fungsi sebagai pelarut dan pencampur zat, juga digunakan sebagai pembersih gelas atau alat-alat laboratorium. Sifat fisika dan kimia, yang pertama yaitu ada tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua ada tidak akan terurai menjadi unsur pembentuknya, yaitu hidrogen dan oksigen di bawah kondisi normal. Yang ketiga, kemampuan terionisasinya lemah dan ion hidroksida negatif. Cara penanganannya yaitu jika Aquades terkena mata dan kulit, tertelan atau juga terhisap tidak menimbulkan gejala serius atau tidak berbahaya, namun jika teriritasi segera dibawa ke pihak medis. Yang kedua ada soda pencuci atau disebut Na2CO3 memiliki fungsi sebagai analit atau nitrat pada penentuan kadar Na2CO3. Sifat fisika dan kimia, yang pertama ada titik lebur 0 derajat Celcius, yang kedua berupa bubuk berwarna putih dan bersifat higroskopis, yang ketiga ada densitas sebesar 20 derajat Celcius, yang keempat membentuk larutan alkali yang kuat, yang kelima kapasitas panas 85 derajat Celcius. Cara penanganannya yang pertama ada jika terjadi kontak pada kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit dengan air dan sabun. Yang kedua, jika terjadi kontak dengan mata, cuci mata dengan air bersih minimal 15 menit dengan sesekali mata diangkat dan ditutup. Yang ketiga, bila terhirup, memberikan udara segar atau nafas buatan jika diperlukan. Yang keempat, jika tertelan, diberikan beberapa gelas air putih atau susu. Next. Yang ketiga ada larutan HCl. Memiliki fungsi sebagai titran pada standarisasi HCl dan penentuan kadar Na2CO3. Memiliki sifat fisika dan kimia yaitu titik didih 110 derajat Celcius. Yang kedua densitas sebesar 1,18 gram per sentimeter pangkat 3. Yang ketiga gasnya berwarna kuning kehijauan dan berbau merangsang. Yang keempat dapat larut dalam alkali, hidroksida, kloroform, dan eter. Yang kelima ada merupakan oksidator kuat. Yang keenam ada massa molar sebesar 36,46 gram per mol. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, jika terkena kontak dengan kulit, bilas menggunakan air bersih mengalir minimal 15 menit dan segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Yang kedua, jika terjadi kontak dengan mata, cuci mata dengan air bersihkan 15 menit dengan sesekali mata diangkat dan ditutup. Yang ketiga, bila terhirup, dipindahkan ke tempat yang cukup udara dan diberikan nafas buatan atau oksigen. Yang keempat, jika tertelan, diberikan beberapa gelas air atau susu. Yang keempat ada larutan NaOH yang memiliki fungsi sebagai titran pada standarisasi larutan NaOH dan berfungsi sebagai analit atau titrat pada standarisasi HCl. Sifat fisika dan kimia yaitu yang pertama, padatan kristal bersifat higroskopis. 2. Meleleh pada suhu 318 derajat Celcius tanpa terurai. 3. Titik didih pada suhu 1388 derajat Celcius. Yang keempat, sangat larut dalam air. Yang kelima, berat molekul sebesar 40 gram per mol. Cara penanganan, yang pertama, 1. Jika terjadi kontak dengan kulit, bilas menggunakan air bersih mengalir minimal 15 menit. Yang kedua, jika terjadi kontak dengan mata, cuci mata dengan air bersih minimal 15 menit dengan sesekali mata diangkat dan ditutup. Yang ketiga, memberikan udara segar atau nafas buatan. Next.
Yang kelima ada buffer pH 7. Memiliki fungsi sebagai larutan untuk kalibrasi pH meter. Sifat kimianya yaitu yang pertama berbentuk cair, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki pH 7 pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kelima ada titik leburnya di suhu minus 5 derajat Celcius dan titik didihnya pada 109 derajat Celcius. Cara penanganannya yaitu yang pertama, jika terjadi kontak pada kulit, bilas menggunakan air bersih mengalir dan lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Yang kedua, jika terjadi kontak dengan mata, cuci mata dengan air bersih dengan sesekali mata diangkat dan ditutup. 3. Bila terhirup, berikan udara segar untuk nafas buatan. Yang keempat, jika tertelan, beri air minum paling banyak 2 gelas dan konsultasikan ke dokter jika merasa tidak sehat. Yang keenam, ada buffer pH 4. Memiliki fungsi untuk mengkalibrasi pH meter. Yang pertama, untuk sifat kimianya yaitu bentuknya cair, tidak berwarna, tidak berbau, pH 4 pada 50 gram 120 derajat Celcius. Yang kelima, memiliki titik lebur minus 6 derajat Celcius. Yang keenam, titik didih atau rentan didihnya 110 derajat Celcius. Cara penanganan: 1. Jika terjadi kontak dengan kulit, bilas menggunakan air bersih mengalir minimal 15 menit. Yang kedua, jika terjadi kontak dengan mata, menyebabkan iritasi, cuci mata dengan air bersih minimal 15 menit dengan sesekali mata diangkat dan ditutup. Yang ketiga, bila terhirup, berikan udara segar dan nafas buatan. Yang keempat, jika tertelan, diberikan beberapa gelas air atau susu. Next. Prosedur dari titrasi potensiometri. Ada yang pertama, kalibrasi pH meter dilanjut dengan standarisasi HCl, yang terakhir penentuan soda pencuci. Next. Kalibrasi pH meter. Yang pertama, elektroda gelas yang digunakan pada pengukuran pH sebaiknya direndam dan disimpan ke dalam larutan KCl 0,1 molar kurang lebih 1 hari sebelum digunakan. Jika digunakan elektroda selalu disimpan dalam larutan KCl. Yang kedua, sebelum mulai melakukan titrasi, pH meter dikalibrasi dahulu dengan buffer standar pH 4 dan 7. Yang kedua, ada standarisasi larutan HCl. Pipetlah dengan teliti 10 ml larutan baku NaOH dan masukkan ke dalam beker gelas 150 ml. Yang kedua, letakkan pH elektroda sedemikian rupa sehingga tercelup dalam sampel namun tidak tersentuh oleh anak stirrer. Catat pH pada keadaan awal. Yang ketiga, mulailah titrasi dengan menambahkan HCl per 0,5 mili dan terus lakukan pencatatan nilai pH setiap adanya penambahan tetran. Yang keempat, hentikan titrasi setelah mendapat kondisi di mana pH larutan sudah konstan atau perubahan pH yang relatif kecil. 5. Gambarlah kurva atau plot pH dengan volume HCl yang ditambahkan, kemudian tentukan titik ekuivalen dari kurva yang diperoleh. Yang keenam, tentukan konsentrasi HCl. 7. Lakukan prosedur di atas 3 kali ulangan. Yang ketiga, ada penentuan soda pencuci. Yang pertama, timbang dengan akurat sampel soda pencuci 0,3 gram dan tempatkan dalam beaker gelas 150 atau 200 ml. Tambahkan Aquades 20-50 ml, kemudian aduk dengan stirrer magnetis sampai semua larut. Selanjutnya lakukan hal yang sama dengan prosedur standarisasi HCl di atas. Yang keempat, tentukan kadar NaHCO3 dan Na2CO3 dalam soda pencuci. Yang kelima, lakukan sebanyak 3 kali ulangan. Next. Selanjutnya, dipersilakan pemateri yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perhitungan. Nah, di sini kan pada titrasi potensiometri itu harus menstandarisasi HCl dengan larutan NaOH. Nah, pH awal yang
diperoleh yaitu 12,5. Dengan TE pada volume 6 mili yaitu dengan pH 6,6. Nah, TE sendiri ditentukan dari grafik. Boleh ke itu enggak? Slide selanjutnya. Nah, pada grafik ini ditentukan TE-nya itu 6,6 karena terjadi penurunan pH yang drastis. Untuk titrasi potensiometri sendiri, kita harus mengetahui nih apa saja hal-hal yang harus diketahui dalam analisis perhitungannya. Yang pertama adalah pembuatan larutan HCl 0,1 molar. Diketahui molar pertama yaitu 12 molar dengan molar kedua yaitu 0,1 molar. Dengan V2 yaitu 250 mili. Nah, ditanyakan nih, bagaimana dengan volume yang pertama? Kita harus menjawabnya dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Lalu dimasukkan angka-angkanya dan diperoleh angka 2,083 ml untuk volume yang pertama. Nah, untuk volume aqueous itu dari V total dikurangi dengan V1. Diperoleh hasil 247,917 ml. Nah, kedua, kita harus menentukan berapa larutan NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi potensiometri ini. Dengan rumus, yang pertama diketahui adalah molar NaOH yaitu 0,1 molar dengan MR NaOH yaitu 40 gram per mol, volumenya yaitu 100 mili. Nah, massa yang dibutuhkan berapa nih? Nah, kita bisa mengetahui massa NaOH dengan rumus M sama dengan massa per MR kali 1000 per volume. Diperoleh yaitu, nah, jadi massa NaOH yang diperoleh yaitu 0,4 gram. Nah, setelah kita membuat larutan dan menitrasi larutan tersebut, terus kita harus menentukan konsentrasi HCl yang kita harus menentukan konsentrasi HCl. Nah, diketahui TeHCl atau V2 yaitu pada volume 6 mili. Volume pertama yaitu 10 mili dan molar yang pertama adalah 0,0878 molar. Ditanyakan nih, molarnya berapa yang kedua? Nah, sama seperti rumus sebelumnya, kita menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, diperoleh untuk molarnya sendiri yaitu 0,1463 molar. Next. Nah, setelah kita menstandarisasi HCl, kita bisa menentukan soda kue. Nah, pada tabel itu bisa kita ketahui TE-nya yaitu pada volume 10,5 mili pada pH 6,6 dengan pH awal 12,5. Next. Nah, untuk mengetahui berapa kadar NaHCO3 dan juga Na2CO3, kita harus menentukan mol terlebih dahulu. Nah, untuk penentuan mol dari NaHCO3 yaitu sebagai berikut. TE pada soda kue yaitu 10,5 mili. Terus normalitas dari NaOH didapatkan dari rumus VHCl kali NHCl per V sampel. Didapatkan dengan hasil 0,0512 normalitas. Untuk mol dari NaHCO3-nya sendiri didapatkan dengan rumus V sampel kali NaHCO3, yaitu didapatkan
Hasilnya 1,536 kali 10 pangkat min 3 mol. Lalu kita harus menentukan massa dari NaHCO3-nya sendiri. Dengan rumus mol NaHCO3 kali IBM NaHCO3, yaitu 1,536 kali 10 pangkat min 3 mol dikali 84 gram per mol, yaitu hasilnya 0,1290 gram. Nah, setelah ditentukan massanya, kita harus menentukan kadar NaHCO3, yaitu dengan persen massa. Persen massa NaHCO3 sama dengan massa per massa sampel kali 100%. Didapatkan hasilnya yaitu 43%. Sedangkan untuk kadar ppm-nya sendiri digunakan rumus yaitu massa NaHCO3 per V larutan, yaitu didapatkan hasil 4.300 ppm. Next. Nah, untuk penentuan kadar Na2CO3 sendiri, kita harus yang pertama harus menentukan mol, yaitu yang kemudian dengan massa, lalu penentuan kadar dan penentuan kadar ppm. Untuk rumus mencari molaritas, kan yang diketahui itu normalitas. Jadi untuk rumus normalitas sendiri itu V sama VHCl kali normalitas HCl per V sampel didapatkan 0,0512 normalitas. Dengan rumus mol yaitu volume sampel kali Na2CO3 didapatkan hasil 1,536 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian untuk penentuan massa Na2CO3-nya menggunakan rumus mol Na2CO3 kali Bm Na2CO3, yaitu didapatkan hasil 0,1628 gram. Yang ketiga yaitu penentuan kadar Na2CO3 dengan persen massa. Nah, rumusnya sendiri yaitu massa per massa sampel kali 100%. Didapatkan hasil 54,27%. Untuk kadar ppm-nya sendiri yaitu massa Na2CO3 per V larutan sama dengan 0,001628 mg per 0,03 liter. Didapatkan hasil 5.426,6 ppm. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan pembahasannya. Jadi praktikum kali ini adalah titrasi potensiometri, sementara yang dilakukan dalam praktikum ini mengkalibrasi pH meter, kemudian standarisasi HCl dan penentuan kadar NaHCO3 dan Na2CO3 dalam soda pencuci. Dalam titrasi potensiometri menggunakan pH meter, sebelum menggunakan pH meter harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Fungsi dari kalibrasi pH meter adalah untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran dan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan yang diukur. Buffer pH 7 digunakan untuk mengukur pengukuran larutan yang berada pada sistem netral, sedangkan buffer pH 4 untuk menyatakan bahwa larutan berada pada sistem asam. Sebelum digunakan pH meter harus direndam terlebih dahulu dengan KCl. Hal ini dimaksudkan agar elektroda dalam pH meter tidak kering dan sebagai jembatan garam. Sesuai dengan prinsipnya, pH meter mengukur alur listrik yang tercatat pada sensor pH akibat suasana ionik pada larutan. KCl digunakan sebagai jembatan garamnya agar ion-ion dalam larutan
dapat dideteksi oleh pH meter. Setelah dilakukan kalibrasi, pH meter konsentrasi larutan HCl standar dapat ditentukan dengan menitrasi larutan NaOH sebanyak 10 mili dengan titran larutan HCl yang ditambahkan setiap 0,5 mili sambil diukur nilai pH-nya menggunakan pH meter. Dalam titrasi potensiometri tidak digunakan indikator. Titik ekuivalen dapat ditentukan dengan hasil grafik pH terhadap volume. Dari hasil titrasi terjadi penurunan pH larutan NaOH yang diakibatkan penambahan larutan HCl yang bersifat asam. Fungsi dari titrer magnetik dalam titrasi adalah sebagai pengaduk agar larutan homogen. Penentuan titik ekuivalen dapat dilihat dengan pH meter, yaitu nilai pH yang dibuat melalui grafik, yaitu pada saat grafik mengalami penurunan yang drastis. Adapun reaksi yang terjadi pada proses standarisasi HCl dengan NaOH adalah HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Pada percobaan ini, volume ketika mencapai titik ekuivalen adalah pada volume 6 mili, yaitu pada pH 6,6. Konsentrasi HCl standar yang didapat adalah 0,1463 N. Pada proses penentuan soda kue, prosesnya sama dengan proses standarisasi HCl. Perbedaannya hanya pada titratnya saja, yaitu soda kue. Dalam titrasi ini juga digunakan pH meter, bukan indikator. pH meter digunakan untuk mencari volume saat terjadi keseimbangan sehingga dapat dihitung konsentrasi soda kuenya. Reaksi yang terjadi pada proses titrasi ini adalah Na2CO3 plus 2HCl menjadi 2 NaCl plus H2CO3. Titik ekuivalen terjadi pada volume 10,5 mili, yaitu pada pH 6,6. Kurva yang dihasilkan tidak terlalu curam seperti halnya titrasi HCl dengan NaOH. Hal ini dikarenakan soda kue merupakan basa yang lemah jika dibandingkan NaOH. Dengan menggunakan persamaan V1 dikali M1 sama dengan V2 kali M2, maka konsentrasi Na2CO3 dapat diketahui. Namun karena yang akan dicari adalah kadar, maka diperlukan persamaan mol. Mol HCl dan mol Na2CO3 saat titik ekuivalen adalah sama. Dengan demikian dapat digunakan untuk mengetahui berat. Kadar dihitung dengan membagi dengan massa sampel dikalikan 100%. Dari percobaan ini didapatkan kadar Na2CO3 dapat sampel adalah 54,27%. Mol NaHCO3 juga dapat diketahui berdasarkan persamaan reaksi. Mol NaHCO3 terdapat mol Na2CO3 adalah 1:1. Oleh karena ini, keduanya sama. Kadar dari NaHCO3 dalam sampel adalah 43%. Akan dilanjutkan oleh pihak selanjutnya. Baik, kesimpulan yang didapat dari pembahasan yaitu yang pertama, prinsip dasar titrasi potensiometri adalah pengukuran suatu larutan dengan menggunakan elektroda dengan zero current secara titrasi. Yang kedua, yaitu konsentrasi HCl yang didapat yaitu 0,1465 molar. Yang ketiga,
Kadar Na2CO3 dalam sampel adalah 54,27% dan kadar NaHCO3 dalam sampel sebesar 43%. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.